Orang ini setelah bangun harus mandi 3 kali, kemudian cuci tangan 20 kali. Jendela kamar juga tidak pernah dibuka karena dia menginginkan kehidupan yang bebas kotoran. Peralatan di kantin juga harus didesinfeksi sebelum digunakan. Ini Gurenki, pemeran utama pria di film ini, seorang CEO perusahaan pembersih. Gurenki sedang duduk di Ferrari favoritnya, bersiap untuk bertemu seorang gadis. Tiba-tiba, dia menemukan setitik debu di kursi depan. Dia mengeluarkan handuk basah, bersihkan debu itu. Kemudian inginkan asisten Le kecil nanti ganti perusahaan cuci mobil ini. Mobil itu sampai di persimpangan, tepat saat lampu merah. Jadi hentikan mobilnya dan tunggu. Tiba-tiba, seorang gadis bergegas seperti terbang menyelam kemari. Semua badan menempel di pintu mobil. Gurenki kaget. Kemudian dia melihat gadis itu telah benar-benar mencetak 3 noda di jendela mobil yang dia suka. Tiba-tiba semua orang merasa tidak enak melihat 3 noda itu. Suasana hati dia hari ini sepertinya hilang. Asisten segera menghiburnya. Direktur, tenang aja dulu. Segera saya akan membuat mobil ini bersih. Sampai ke tujuan, Gurenki duduk untuk membersihkan dulu. Baru saat itulah saya mengamati gadis yang duduk di seberangnya. Perempuan yang sangat cantik, pakaian rapi, alis rapi, mulutnya juga bersih, rambut coklat yang indah, jari-jari juga dibersihkan secara menyeluruh. Gurenki sangat puas, tapi sekarang dia menemukan lagi di bawah kerah gadis itu ada bulu anjing. Setelah itu dia merasa tampaknya mati secara klinis. Ambil seteguk air sebelum Anda bisa menelannya. Dimuntahkan olehnya. Asisten juga dengan cepat membawakan tisu basah steril. Kemudian Guren membuat alasan langsung kabur dari situ. Saat turun ke bawah, Gurenki ditahan oleh seorang pelayan. Pelayan itu memberitahunya namanya Yang Kyo, mahasiswa pasca sarjana, baru saja datang ke perusahaan dia untuk mewawancara minggu lalu. Dia menemukan kuliahankunya, merasa bahwa harga diri saya sangat mirip dengannya. Semoga bisa direkrut oleh perusahaan. Memandang Yang Kyo yang tersenyum cerah, katakan saja langsung. Kartu karyawan miring, celemek memiliki noda, rambut berantakan. Saat bekerja berhenti untuk berbicara dengan orang asing. Apakah ini nilai yang sama yang Anda katakan? Hanya dengan beberapa kata mulut Yang Kyo menjadi terdiam. Kuda rel keluarkan pembersihnya. Semprot ke atas, semprot ke bawah, semprot ke kiri, semprot ke kanan. Lalu Yang Kyo mencium bau air antiseptik dan ingin kentut. Yang Kyo akan bersin. Orang suka bersih seperti dia melihat. Putar saja mata karena takut. Untung dia cepat ambil roti di atas nampan, diisi langsung ke mulut Yang Kyo. Lalu dia berlari seperti baru saja bertemu dengan hantu. Keesokan paginya, Gurenki datang ke perusahaan. Yang Kyo sedang membersihkan, langsung salam sama dia. Gurenki tidak menjawab dan hendak pergi. Lalu tiba-tiba hidungnya mencium bau aneh. Kemudian dia mengkritik Yang Kyo karena tidak membersihkan. Melihatnya menatap sepatu ya. Gurenki baru saja memperhatikan. Ada noda di sepatu ya. Sedikit lagi akan pingsan. Dia dengan cepat berlari ke kantor, lepaskan sepatu dan buang ke tempat. Setelah itu, pembersihan semua caranya. Selesai dengan sepasang sepatu baru, tapi tetap tidak merasa nyaman. Dia segera mengganti pakaiannya. Setengah bulan kemudian di siang hari, Direktur Gu membawakan Yang Kyo sekotak makanan kaleng. Beri dia lebih banyak makanan. Karyawan lain mengira ini adalah penghargaan karyawan baru. Semua sangat dikagumi. Tapi saat Yang Kyo membuka tutup kotaknya, semua staf menutup hidung mereka sejenak. Lari dari Yang Kyo lebih dari 100 meter. 100, tapi kali ini Yang Kyo makan banyak banget. Lalu dia berbalik untuk menertawakan Gurenki. Sedikit lagi dia akan muntah. Makanan paling bau di dunia dimakan sama Yang Kyo seperti enak banget. Jadi beberapa hari yang lalu Yang Kyo mengatakan dia tidak memiliki indera penciuman. Jadi tidak melakukan pekerjaan yang paling buruk dan bau. Tapi Gurenki mengira dia berbohong. Jadi mengambil makanan paling bau untuk kasih ke Yang Kyo. Tes pertama kali ini gagal. Direktur Gu tidak pernah menyerah.
Dia menyuruh asistennya untuk menemukan sepasang kaos kaki yang bau, dibeli dari pengemis di jalan, sementara Yang Kyo tidak menyadarinya. Lemparkan saja kaos kaki di dekatnya. Kemudian memberitahu Yang Kyo bahwa kaos kaki yang baru saja saya beli jatuh, minta dia untuk membantu mengambilnya. Yang Kyo tidak mengatakan sepatah kata pun. Ambil saja dan berikan kepadanya. Direktur Gu melihat itu membuka matanya lebar-lebar. Katakan saja tidak butuh lagi. Lalu lari. Tes kedua gagal. Selanjutnya setelah itu, direktur mencoba bermain racun. Mengambil sepanci air busuk, semprotkan pada pakaian Yang Kyo. Setelah pulang kerja, Yang Kyo buka lemari. Hampir pingsan di tempat. Karena saya ingin pekerjaan ini, dia masih memakai pakaian itu di tubuhnya. Orang-orang di jalan menciumnya dan merasa semua kabur jauh. Gu coba amati dari kejauhan, melihat seorang pria tampan datang menyebut Yang Kyo lagi. Setelah itu mereka sangat mesra. Direktur Gu melihat adegan ini, perasaan cemburu muncul. Orang ini, hati-hati jangan sampai dicium bibir oleh seorang gadis. Setelah itu kalian semua belum selesai. Rasakan saja dunia berputar. Cahaya di depan mata semakin gelap. Dia adalah Gurenki, menjadi CEO perusahaan besar melakukan kebersihan. Nama gadis ini adalah Yang Kyo. Sebagai karyawan baru di perusahaan, baru-baru ini direktur Gu telah memperhatikan karyawan ini. Pertama kali beri dia makanan paling bau di dunia. Lalu dibiarkan dia mengambil semuanya dan mereka semua bau. Dan biarkan dia memakai pakaian yang telah disemprot dengan air busuk. Biar semua orang menjauhi dari dia. Namun ada seorang pria tampan, sangat bersahabat dengan Yang Kyo. Ini membuat direktur Gu cemburu. Lihatlah Yang Kyo dibawa oleh orang itu. Direktur Gu mondar-mandir di kantor. Dalam kebingungan, adegan dua orang yang mesra satu sama lain selalu muncul di depan matanya. Kemudian besok, direktur Gu sampai ke kantor. Segera mulai pergi kemana-mana mencari Yang Kyo. Tidak dapat menemukannya. Akhirnya meminta Paman Kim untuk mencari tahu. Yang Kyo telah dipindahkan ke perusahaan lain untuk bekerja. Direktur Gu segera pergi ke perusahaan itu. Pergi ke tempat parkir mobil perusahaan Yang Kyo bekerja. Saat mau turun ke mobil, saya melihat Song Kyu diblokir oleh seorang pria. Jadi tutup pintu mobil lagi. Kemudian diam-diam untuk melihatnya. Ternyata orang itu adalah Kema, teman Yang Kyo. Dia ingin Yang Kyo membantu dia dengan pekerjaannya. Tetapi Yang Kyo tidak setuju. Namun Kema masih tidak membiarkannya pergi. Yang Kyo hanya bisa bersembunyi di dalam mobil. Ketika Kema melihat itu, dia marah dan pergi. Sutradara Gu mengikuti Kema. Di lift aku melihatnya di telepon. Dengarkan dia lagi omong, Yang Kyo adalah orang sialan. Direktur Gu mendengar darah mengalir deras ke otaknya. Keluarkan pembersihnya. Semprotkan terus-menerus di sekitar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada sesuatu yang kotor di sini. Kamu tidak bisa melihatnya. Kamu keluar dari lift. Direktur Gu dijemput oleh Hei Chulo, direktur perusahaan ini. Berjalan muter-muter di dalam kantor. Saat mau turun ke bawah, dia melihat Yang Kyo lagi diganggu oleh cowok itu lagi. Lalu pergi ke sana, tanyakan tentang situasi Yang Kyo. Yang Kyo bilang sama dia, saya pribadi pergi ke manajer untuk menandatangani jadwal kerja. Hechulo bilang Yang Kyo kerja di sini sangat bagus. Dia sangat senang. Lalu dia bertanya pada cowok itu, ada masalah apa di sini? Kema tahu bahwa bos lagi tanya masalah kerjaan, hanya berbohong bahwa Yang Kyo datang untuk kerjaan itu. Mereka dulu bekerja sama sebelumnya. Kemudian memaksa Yang Kyo untuk mengangguk setuju. Melihat kelemahan Yang Kyo, direktur Gu segera mengambil tindakan. Dia menarik Yang Kyo ke arahnya, lalu mengatakan dengan tampang keren, saya tidak pernah memaksa karyawan saya untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Begitu juga kalian. Jika kalian tidak bisa meyakinkannya, kamu tidak berhak untuk membuatnya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Karena saya baru adalah bos dia. Selesai berbicara, direktur Gu segera menyeret Yang Kyo pergi. Melihat wajah marah direktur Cho, Yang Kyo segera mencoba menjelaskan. Tapi sejak saya masuk perusahaan untuk bekerja, saya sangat setia pada perusahaan. Kecuali untuk pekerjaan perusahaan, saya tidak melakukan pekerjaan lain. Yang Kyo masih menjelaskan.
direkturku tidak tahan lagi, menoleh untuk mengatakan sesuatu. Saya tidak mengharapkan tabrakan yang kio lagi. Setelah itu seluruh tubuh Gurenki merasakan tidak baik. Melihat dunia berputar, kendaraan juga berangsur-angsur hilang. Cukup dulu ya guys untuk alur cerita dari film ini. Next, lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.